Dulu bang, dulu ada yang namanya Yasar. Yasar ini ahli Taurat, kitab Taurat dia hatam semua, dia hafal. Kemudian ini kitab Taurat dihajarkan kepada anaknya, siapa? Yang namanya si Ato. Kalau bahasa kita begini, toh lu pelajari nih kitab Taurat ya, sampai khatam total. Illa sifron wahidan, kecuali yang selembar. Yang selembar lu jangan pelajarin, apain? Wa yudkhiluhu sunduk, masukin ke dalam kotak, kunci rapat-rapat. Cuma anak dulu dengar kata bang. Kalau kata bapaknya simpen. Kalau kata bapaknya jangan. Anak dulu mau dengar kata. Dulu kita dipelototin sama orang tua, takut bang, nunduk, bener. Bocah sekarang, jangan kita pelototin, kita omelin, tenggorokan bapaknya jelongok. Ngapa lu bang, bocah sekarang tuh. Anak dulu dengar kata, kalau kata bapaknya simpen. Falamma mata abi fatahtu, ketika bapaknya meninggal dunia, Yasar meninggal, kotak itu dibuka. Ternyata yang selembar itu dalam kitab Taurat tertulis bakal datang satu zaman nanti seorang pemimpin besar, lahirnya di kota Makkah, hijrahnya ke kota Madinah. Jauh sebelum Nabi lahir, cerita sama kenyataan sama, kagak meleset acan-acan. Ceritanya tepat, prediksinya pas. Prediksi kita kan sering meleset. Kita kadang-kadang lagi ngabul aja, bininya bunting 9 bulan bang, bapak, ngabul aja, ngomong siapa-siapa, lu lihat ini bini gua, ntar kalau lahiran anak gua pasti kulitnya putih bersih, emak bapaknya putih, pas keluar lutung. Prediksinya meleset. Lu lihatin ntar kalau gue nyalon nih, pasti gue menang nih, duit gue banyak. Wah, kalah. Prediksi kita sering meleset. Nabi cerita sama kenyataan sama. Zainal Anbiya. Yang kedua, kenapa Rasul dikatakan Zainal Anbiya? Waktu Allah mau ciptain Nabi Adam, Bu, Allah itu protes, malaikat protes sama Allah. Apa kata malaikat? Ya Rob, kenapa kau ciptain Adam? Adam itu manusia itu. So tahu banget malaikat, Bu, orang belum dibikin dibilang merusak. Tapi ketika Allah ciptakan nur Nabi kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nurnya diciptain, malaikat heran, malaikat kagum, sampai-sampai malaikat bertanya, kila huwa Adam, ya Rob, inikah yang disebut Nabi Adam, nurnya yang kau ciptakan? Kata Allah, bukan. Justru Allah bilang, Adamu uniluhu a'lal maratib, Adam aku letakkan di urutan yang paling atas. Malaikat kepo, nanya lagi, kila huwa Nuh, apakah yang disebut Nabi Nuh? Bukan. Justru Nabi Nuh perahunya kagak tenggelam, kapalnya nggak kelebu, karena di dalam tubuh Nabi Nuh terdapat nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita pengen kagak kelebu, pengen nggak kebanjiran kampung kita, amalin dah amalan Nabi Nuh. Apa amalan Nabi Nuh diantaranya? Ida da'atul miskinat ajaba, kalau diundang sama orang miskin buru-buru datang. Kita kadang-kadang terbalik. Ada orang kaya yang undang buru-buru, bener bang? Ada orang kaya mati tahlil, mimpin tahlil gak kelar-kelar 100.000, 200.000 orang kaya. Giliran yang miskin mati tahlil 30 biji kelar, kelar udah. Bu, nih malaikat bertanya lagi, kila huwa Ibrahim, kalau bukan Nabi Nuh, apakah ini Nabi Ibrahim? Nurnya kata malaikat, bukan, kata Allah. Justru Nabi Ibrahim enggak mempan dibakar Raja Namrud, karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim terdapat nur Nabi kita Muhammad. Makanya Nabi Ibrahim bang, ketika dibakar, Allah bilang tuh, dimasukin ke dalam api, Allah bilang sama api, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim, wahai api, demi penghormatan engkau ke Nabi Ibrahim, janganlah kau panas, adem semua. Naru isim nakiro umum, jadi seluruh api yang ada di dunia waktu itu kagak ada yang panas, adem semua. Ada nenek-nenek masak 3 jam kagak matang-matang, api kagak panas. Maka ini ayat boleh diamalin buat ibu-ibu yang rajin depan kompor.
Sebelum masak tuh kompor nyalain kok baca tuh, namanya ganti. Ibrahim, nama kita kan Khadijah umpama, baca depan kompor, ya narukuni bardan wassalaman ala Khadijah. Pegang itu api, insya Allah. Wah, melepuh. Beda sama Nabi Ibrahim. Tuh, sampai segitunya. Zainal Anbiya. Rasul dikatakan apa lagi? Azkal azkiya, manusia paling bersih di antara yang bersih. Mohon maaf ibu bapak, kita kalau kemana-mana kan bawa kotoran di perut. Di perut kita ini kotoran banyak, kemana aja kita bawa. Tapi Rasulullah, mohon maaf bu, Rasulullah kalau buang air tehnya hilang. Nabi buang air tehnya hilang. Saya juga tahu di sini banyak yang kalau buang air tehnya hilang. Buang air pinggir kali. Itu bukan hilang bu, kanyut. Pernah Rasulullah waktu perang Badar pengen buang air, sahabat ngomong, Nabi jangan kemana-mana, sini aja buang airnya, saya aling-alingin pakai kain. Rupanya nih sahabat penasaran, pengen tahu juga bagaimana sih bentuk airnya Nabi. Kelar Rasulullah buang air, sahabat nengok ke belakang, boro-boro ada, bekas aja nggak ada. Kenapa? Karena Rasulullah ya miski wa tibi, Rasulullah badannya bau minyak misik, laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot. Lain nama kita, laler nemplok di badan kita nyarang, bau. Makanya Siti Aisyah bu, istri Rasulullah tuh, kalau Rasulullah pulang dari mana-mana bang, dilapin sama Siti Aisyah keringetnya, habis dilap diciumin sama Siti Aisyah. Makanya ibu kalau pengen bakti sama suami begitu. Laki pulang dari mana-mana, apalagi habis macur, tarik aja sini bang, minyak misik bang, rasain berperangus bu. Ini hebatnya Nabi kita. Makanya ini maulid, kemuliaan akhlak Rasulullah dari baca sama anak-anak hadrat tadi melalui rawi. Luar biasa. Di rawi kita baca, Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji bilang, apa kata beliau? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Rasulullah orangnya sangat pemalu, Rasulullah orangnya sangat tawadu. Nabi orangnya pemalu. Pernah satu hari bangkok, Nabi lagi naik ke atas Ka'bah dan dari Ka'bah lagi rusak, angin kenceng, niup gamis Rasulullah, kesingkap gamisnya Nabi, betisnya kelihatan oleh orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucat, malu. Kenapa malu? Betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis doang malu kok, tibang betis malu, tibang betis malu, tibang betis doang malu, tibang betis. Sekarang kita orang urat malu udah pada putus. Nenek-nenek juga pakai tanah wahai, wahai logo, naik motor, wahai. Kalau Hawaii dari paha ke betis itu Hawaii, pakainya di pinggir pantai. Ini wahai dari betis ke atas, namanya wahai. Ke atasan lagi, hai. Lah ke atasan lagi, aduh hai. Ya Allah, sore-sore nenek pakai tanah wahai, naik motor miok, pulang ngebut JJS. Jalan-jalan sore, kirain kenal pot racing, nggak ketuanya kulit ketiup angin, najok. Murah banget kadang-kadang perempuan begitu kok, masya Allah. Rambut beriap, ketek ngablang. Iya, gak geresep banget liatnya. Makanya cewek perempuan disuruh pakai apa itu jilbab Pak Ustaz? Jilbab itu bukan yang kita pakai di atas kepala, itu yang di kepala ibu namanya kerudung. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab itu pakaian yang gombrong, yang menutup aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek pakai kurungannya cakep, kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa? Karena apemnya masih kepanjang. Dia mau jalan kalau paham apem. Rasulullah syadidal haya wa tawadhu, rendah hati Nabi, enggak sombong, pangkat lebih tinggi dari kenabian, pangkatnya lebih tinggi dari kerasulan, sudah dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka, dosa yang lalu yang akan datang dihapus, diusap dosa-dosanya Nabi. Pangkat tinggi kagak sombong, lebih tinggi dari 124.000 Nabi, pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul, tapi Nabi enggak sombong. Kita pangkat baru tiba jadi RT udah belagu banget. Ada PRT? Enggak ada. Bukan RT sini, bukan kok. Sono di laut.
Kita baru kaya dikit aja udah sombong, belagu bener kok. Nabi pangkatnya lebih tinggi dari kenabian, kagak sombong. Lah model kayak kita ke surga belum tentu, ke neraka kayaknya mah kudu. Udah pada berani ninggalin ibadah, bener. Ini maulid kemuliaan akhlak Nabi, Masya Allah. Rasulullah tawadhu, enggak sombong, enggak marahan kok orangnya. Enggak, Nabi mah. Mana buktinya? Satu hari Nabi lagi jalan-jalan kok sama Siti Aisyah berdua sama bininya, lagi weekend. Lagi jalan-jalan berdua, ada orang kafir beri salam. Beri salamnya beda sama kita. Kalau kita kan beri salam assalamu alaika, kalau dia lain orang kafir asyamu alaika. Syamun artinya racun. Diterjemahin bahasa Indonesia asyamu alaika ya Muhammad, mampus lu Muhammad. Allah, Nabi kata mampus kok. Marah kagak, yang marah Siti Aisyah. Dibalikin tuh orang sama Siti Aisyah. Apa kata Siti Aisyah? Asyamu alaika wa la'natullahi wa adabu. Lu yang mampus dilaknat, diazab lu. Tuh perempuan bang, asal tahu aja. Dikasih satu ngulangin tiga, membanyakan dia. Nabi kagak marah. Nabi pegang tangan Siti Aisyah. Apa kata beliau? Mahlan mahlan ya Humairah, tenang ya Humairah. Kalau kita dikata begitu, balikin aja wa alaika. Asyamu alaika ya Muhammad wa alaika, mampus lu Muhammad, lu juga. Tuh begitu, makanya Nabi mah orang enggak marahan. Bener kok. Lagi ceramah di Taif, lagi dakwah, dilemparin kotoran ontak Nabi bu, ditakolin, disambit, bukan disambut, berdarah jidatnya Nabi yang mulia. Marah? Enggak marah Rasulullah. Yang marah malaikat Jibril. Jibril batong ngasih tawaran. Apa tawarannya? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud buat tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin buat tibanin? Jangan Jibril, jangan. Saya dakwah jangka panjang. Kalau emang ini bapaknya saya ceramain kagak ada yang beriman orang tuanya, ntar saya tungguin anaknya. Jibril tambah kesel. Anak bagaimana bapak Muhammad? Kalau bapaknya kalong, anak kampret. Dia biasanya bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya? Pasti kafir lagi tuh anaknya. Udah gue tibanin aja. Jangan Jibril, kalau anaknya nggak beriman, nggak saya tungguin cucunya. Terus mau kamu apa sih Muhammad? Apa kata Rasulullah? Jibril, saya mau berdoa aja. Didoain bang yang nyambitin. Apa doanya? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk buat mereka yang nimpukin saya, karena mereka nggak ngerti. Nabi balikin doa. Kalau model saya kok digituin bang, beda urusan. Umpama saya lagi ceramah bang, dilemparin batu sama polisi, sama pendemo gitu, bom molotov lemparin. Umpama nih, saya ceramah dilemparin batu sama polisi. Umpama ini kan ya, umpama nih ya, umpama datang malaikat Jibril ngasih tawaran, tile. Bagaimana kalau Monas gue cabut, gue tibanin tuh yang nimpukin lu? Apa kata saya? Sikat Jibril. Oh sikat, mampus sih, kata gitu. Beda urusan. Beda urusan. Makanya Nabi luar biasa, kemuliaan akhlaknya begitu luar biasa. Apalagi bang kita baca di rawi, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Rasulullah demen nama fakir miskin, duduk bareng sama fakir miskin, sering nengokin fakir miskin yang sakit. Nabi demen sama orang miskin, sampai-sampai Nabi doanya apa? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin saya bersama orang miskin. Nabi doanya tuh bang, ini doa yang nggak pernah kita baca. Pernah mpok doa baca begitu? Ya Allah, jadikan saya orang miskin. Enggak pakai berdoa begitu kok. Emang kita udah turunan miskin. Engkong miskin, bapak miskin, jatuh di anak kebelangsap bisa. Nabi demen sama orang miskin, nengokin orang sakit, luar biasa. Yang sakit jangankan orang biasa kok, yang kafir aja ditengokin sama Nabi.
Satu hari Nabi mau ke masjid, diludahin lewat masjid dari atas. Ngelihat ke atas, ya ada yang ludahin ini. Senyum Nabi. Lewat lagi besok, diludahin lagi. Lihat ke atas lagi, ya ada lagi. Senyum lagi. Besok diludahin lagi, senyum lagi. Keempat harinya lewat, kagak ada yang ludahin Nabi. Bengong Nabi. Tangak tengok di pinggiran gang masjid. Ada yang nanya, Rasul nyari siapa? Enggak, saya biasanya lewat sini udah ada yang ludahin, langganan saya. Oh sekarang nggak ada yang ludahin ya? Oh si Fulan itu barangkali orangnya sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu, sakit panas apa corona. Nabi pulang buru-buru kok, datang ke rumah Siti Aisyah. Ya Humairah, ada apa bang? Ada makanan nggak? Buat apa bang? Saya mau nengokin orang yang sakit. Padahal yang sakit yang nyakitin beliau. Datang ke rumah yang sakit, bu, yang lagi sakit lagi kekuru bang di atas balai. Habis minum aspirin kali dia, panas dingin. Kekuru banyak dia. Nabi ngetok pintu, Assalamualaikum. Yang lagi sakit di dalam selimut. Siapa itu? Masuk aja, kagak dikunci. Assalamualaikum. Siapa sih? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah. Langganan ente. Kaget pun kata langganan. Itu yang sakit bang. Nabi masuk, dia buang selimutnya, dia ngomong di hadapan Rasulullah, sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad, engkau yang setiap hari aku sakitin, engkau yang setiap hari aku ludahin. Sekarang aku sakit, teman pun satu belum ada yang nengokin, kamu lebih dulu nengokin saya. Sekarang saksikan Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah.